Pernyataan saya yang bertandatangan di bawah ini. Nama Cynthia Tresia. Ternyata Cynthia bukan pendeta. Hanya suaminya yang pendeta, bukan Cynthia. Cynthia pernah tersandung kasus penipuan, yakni penipuan arisan online. Perselingkuhan. Karena perselingkuhan itu ia terancam diceraikan oleh suaminya. Surat pernyataan saya yang bertandatangan di bawah ini. Nama Cynthia Tresia. Alamat Kelapa Dua Bulan. Tempat tanggal lahir Ambon 31 Januari 1995. Usia 26 tahun, pekerjaan pendeta. Dengan ini saya mengaku dengan sesungguhnya saya mendengar suara azan berkumandang, saya selalu mendapat hidayah dari Allah. Hal itu terjadi tepatnya 1 tahun yang lalu. Pada saat itu timbul dengan besar dalam hati saya untuk menjadi seorang muslimah. Tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dengan kesadaran saya sendiri untuk memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan jemaah. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani untuk dilaksanakan dan digunakan sebagaimana mestinya. Bulan 15 Oktober 2021 yang membuat pernyataan jadi. Dan saya Cynthia Tresia, Ambon 31 Januari 1996, jenis kelamin perempuan, bangsa Indonesia, agama Kristen, pekerjaan pendeta, alamat Kabupaten Bogor Negara Barat. Pada hari ini Jumat tanggal 15 Oktober tahun 2021, saya ikrar menyatakan diri saya keluar dari agama yang saya anut selama ini, yaitu agama Kristen. Dan selanjutnya saya menganut agama Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian pula nama saya yaitu Siti Rahma Fadila. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, di awal kita melihat ada seorang perempuan yang mualaf disaksikan oleh banyak orang, bahkan dihadiri oleh MUI. Saya sebagai umat Islam sangat bersyukur bertambah teman baru, karena kullu muslimin ikhwatun, ya, semua daripada umat Islam itu adalah saudara. Bahkan dengan umat yang lain pun sebetulnya saudara, tapi bukan saudara seiman, tapi saudara sesama manusia. Tapi ada masalah di sini. Ada banyak yang mengaku temannya. Ini saya kurang tahu cerita yang aslinya seperti apa. Tapi ini perlu kita catat sama-sama agar jangan sampai orang memanfaatkan basis massa dari umat Islam untuk melindungi dirinya dari laku jahat. Jangan sampai ada orang yang masuk Islam itu karena ada sesuatu yang bukan atas dorongan keyakinan atau keimanan, tetapi bahkan sifatnya material. Jangan sampai, sehingga ada banyak sekali kasus seseorang yang mualaf, ya, kemudian ngaku pendeta, kemudian ngaku S3 dipatikan dan sebagainya untuk meraih simpati umat Islam. Ini masalah, padahal cerita itu hanya rekayasa dan bohong semata. Ini jangan sampai
kita menjadi umat Islam juga yang kemudian tidak waspada terhadap orang-orang seperti ini. Ada sosok Yahya Waloni yang mengaku ABCD, yang sekarang menjadi seorang dai, penceramah, ustadz di orang Islam. Selalu saya katakan, orang yang mu'alaf kemudian ceramah di depan masyarakat Islam, masyarakat Muslim, harapan masyarakat itu supaya mendengarkan cerita pindah, cerita dia mendapatkan hidayah. Jadi ada orang yang kemudian kebablasan, malah berbicara agama, malah berbicara aturan hukum, sementara baru belajar di Islamnya juga. Malah menjelekkan agama sebelumnya, padahal di Islam tidak dianjurkan, bahkan tidak ada ajarannya untuk menjelekkan agama yang bukan daripada Islam. Untuk meraih simpati umat Islam, melakukan sedemikian cara, dan sasarannya jelas orang-orang Islam yang awam, yang seolah bahwa dia itu benar-benar sedang berbicara kebenaran. Dan ini masalah. Satu kali lagi, saya bersyukur banget ketika ada teman, ya, ketika ada teman, ada orang lain yang masuk Islam. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai dibumbui dengan cerita-cerita kebohongan, kepalsuan hanya untuk meraih simpati dan dukungan umat-umat Islam. Akhirnya saya bisa simpulkan orang-orang seperti itu memang tidak ikhlas masuk Islam, tidak punya keyakinan yang utuh dan total di dalam Islam, hanya untuk melindungi dirinya sendiri, memanfaatkan mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia. Ini kita harus sadar sama-sama. Itu namanya Cynthia de Pretes. Saya kurang bisa yang ngomong bahasa Inggrisnya, tapi mudah-mudahan memahami semuanya. Ini ada di berita ya. Saya akan bacakan sedikit. 1 jemaah ditipu Cynthia de Pretes, pindah agama ngaku pendeta, padahal terduga penipu arisan online dan lari tinggalkan suami dan anak-anak. Nah ini kan, apakah cerita ini benar? Apakah yang diceritakan oleh Cynthia ini yang benar atau mana? Kita belum tahu, tapi poinnya satu, kita penting untuk waspada. Jangan sampai umat Islam itu hanya dijadikan alat saja untuk penipu-penipu. Saya bacakan sedikit ya. Sedang heboh dan viral, ada seorang wanita yang berparas cantik pindah agama. Perlu diingat, kebenaran masalah pindah agama bukan suatu persoalan karena itu ranah pribadi orang. Sepakat. Yang dipermasalahkan netizen adalah ketika Cynthia de Pretes mengarang cerita tentang dirinya. Apa sih ya? Mari kita baca lanjutannya. Cynthia mengaku di hadapan jemaah bahwa ia dulu seorang pendeta di agama lamanya. Pengakuannya itu disiarkan dalam channel Tianotak dengan judul Hidayah Suara Adzan, pendeta cantik di Maluku jadi mu'alaf. Dalam deskripsi video channel itu begini, Cynthia de Pretes adalah salah satu dari sekian banyak orang non-muslim yang menjadi mu'alaf. Cynthia adalah seorang pendeta yang sering memimpin jamaah di salah satu gereja di Kabupaten Maluku Barat Daya yang mendapat mukjizat itu. Cynthia, pendeta berdarah Belanda itu memiliki menjadi mu'alaf masuk Islam di Bumi Seram, bagian timur di Masjid Desa Patolo, Kecamatan Bula pada hari Jumat 15 Oktober 2021. Saya para jamaah sholat Jum'ah melaksanakan sholat. Sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan para jamaah sholat Jumat dan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seram bagian timur, pendeta berdarah Belanda itu menjelaskan ketertarikannya masuk Islam karena baru pertama mendengar suara azan yang dikumandangkan dari masjid saat ia bertugas di kota Ambon pada tahun 2020 lalu.
Kini Cynthia de Pretes bernama Siti Rahma Fadilah. Jadi setelah dia masuk Islam langsung berganti nama menjadi Siti Rahma Fadilah. Kita lanjutkan. Namun ternyata ada orang yang sebelumnya kenal baik bahkan tetangga Cynthia, yakni June Carmenoya. Kemudian 3 orang itu membongkar kebenaran di balik cerita palsu Cynthia de Pretes. Ternyata Cynthia bukan pendeta. Hanya suaminya yang pendeta, bukan Cynthia. Cynthia pernah tersandung kasus penipuan, yakni penipuan arisan online. Perselingkuhan. Karena perselingkuhan itu ia terancam diceraikan oleh suaminya. Namun belum sempat bercerai, ia sudah pergi meninggalkan suami dan 2 orang anaknya. Menyeramkan ya. Berikut ini komentar June Carmenoya, Lisa Salakai, dan Tosi ya. Yang pertama komentar dari June. Saudara-saudaraku yang muslim, saya selaku orang Kristen sama sekali tidak mempermasalahkan dia pindah agama. Karena memang itu adalah hak dia dalam memeluk agama. Jangan mudah percaya sama perempuan ini. Saya kenal dia. Dulu kami berjemaat bersama di salah satu gereja. Apa yang dia bilang tidak semuanya benar. Ayahnya bukan orang Belanda. Dia bernama Cynthia de Pretes. Dia bukan seorang pendeta tapi suaminya yang pendeta. Dia berpisah dan belum cerai. Dia meninggalkan suami dan 2 orang anak di Tenggara. Dia punya banyak kasus antara lain perselingkuhan dan penipuan arisan barang online. Saya berharap dengan masuk Islam dia bisa berubah. Ya seperti yang dia sampaikan. Semoga tidak ada lagi korban yang lain. Tulis June Carmenoya dalam kolom komentar. Lisa pun membenarkan komentar June. Betul sekali dia bukan pendeta. Yang pendeta adalah suaminya. Saya kenal orangnya. Juga keluarganya. Saya tinggal sekampung sama dia dan keluarganya. Komentar Lisa Salakai. Komentar June dan Lisa di atas diperkuat lagi oleh komentar Tosi. Seperti di bawah ini. Ini suaminya bertugas di daerah kami. Di Selaru, tepatnya di desa Lingat. Tetapi karena melakukan perselingkuhan, akhirnya dia meninggalkan suami dan 2 orang anaknya. Dia bukan pendeta. Saya pribadi belum tahu cerita pasti kebenarannya seperti apa. Apakah cerita yang ini atau cerita yang si Cynthia ini. Nggak tahu. Tapi ini mudah-mudahan menjadi catatan. Karena memang ada orang yang mengaku pendeta. Yang tadinya pendeta kemudian mualaf pindah ke Islam. Ada yang kemudian berbohong bercerita ingin meraih simpati umat Islam. Jangan sampai kemudian si Cynthia ini masuk ke dalam Islam hanya menginginkan perlindungan orang-orang Islam saja. Karena dia sedang tersandung kasus perselingkuhan maupun penipuan online. Oke, mudah-mudahan jadi pelajaran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.